Perkenalkan, saya Nasya Amanda. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang identifikasi Corporate Social Responsibility dan Green Human Resource Management pada PT Telkom Indonesia. Dan teman saya yaitu ada Johari, ada Lara Melani, Melisa, Wina Angelina, dan saya sendiri Nasya Amanda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Menyikapi perkembangan bisnis, perusahaan itu akan dihadapkan pada kondisi yang semakin kompleks. Bertanggung jawab secara sosial itu merupakan salah satu kondisi yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan seiring berjalannya waktu. Adanya kondisi inilah yang menjadi latar belakang adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility itu merupakan suatu aktivitas yang berkaitan langsung dengan etika serta tanggung jawab perusahaan ketika menjalankan operational activities yang harus memperhatikan keseimbangan dari berbagai aspek. Nah, ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan lebih lanjut itu diatur pada peraturan pemerintah pasal 74 ayat 3 yang menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi. Oleh karena itu, CSR di Indonesia harus dipahami dengan baik, bukan hanya sekedar dari bentuk tanggung jawab yang bersifat sementara, namun lebih dari itu, sebagai bentuk dari kesadaran diri sebuah perusahaan terhadap masyarakatnya. Salah satu perusahaan milik negara yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pada layanan teknologi dan juga informasi di Indonesia. Dalam mewujudkan tanggung jawab sosial, terutama pada masyarakat, serta berkontribusi, PT Telkom memberlakukan Green Human Resource Management yang didefinisikan sebagai penggunaan pada kebijakan SDM guna mendorong sumber daya berkelanjutan di perusahaan dan pelestarian lingkungan yang dapat meningkatkan semangat serta kepuasan karyawan. Kemudian kita akan membahas mengenai landasan teori. Yang pertama adalah strategi pemasaran 4P, yaitu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen untuk mencapai tujuan dan target kinerja organisasi. Strategi pemasaran terbagi menjadi 4 variabel. Yang pertama yaitu adalah produk, atau kedua yaitu price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, dan keempat adalah promotion atau promosi. Selanjutnya adalah Green Human Resource Management atau GHRM, yaitu terdiri atas 3 tahap, yaitu menarik staf dengan green values dengan tujuan yang sama dengan tujuan organisasi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan sikap sesama karyawan. Yang terakhir adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, PT Telkom Indonesia digunakan sebagai subjek penelitian. Dan juga metode yang digunakan yaitu literatur review. Dan juga menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Dan data-data dikumpul dari artikel-artikel sebelumnya dan juga website resmi dari PT Telkom Indonesia. Profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi serta layanan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Nah, PT ini memiliki legalitas pendirian yang jelas karena dibentuk berdasarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965. Sebagai digital telecommunication company, Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Selama berdiri setelah berpuluh-puluh tahun, Telkom sudah menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR dan Green Human Resource Management atau GHRM yang baik sebagai BUMN yang berkewajiban untuk mendukung upaya peningkatan kinerja pemerintah. Performa pelanggan PT Telkom Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat pada laporan keuangan tahun 2022, PT Telkom telah melayani total jumlah pelanggan sebanyak 156,8 juta. Sebagai perusahaan operator terbesar di Indonesia, PT Telkom terus berusaha untuk memastikan agar setiap pelanggannya mendapatkan pengalaman terbaik dengan aktif mengembangkan pengelolaan hubungan yang efektif melalui implementasi Customer Relationship Management atau CRM, seperti chatbot, email management system, live chat, dan contact center.
Selain itu, PT Telkom juga aktif dalam pengembangan interaksi dengan pelanggan untuk mewujudkan customer satisfaction. Strategi pemasaran 4P PT Telkom Indonesia. Yang pertama adalah produk. PT Telkom menyediakan layanan telekomunikasi yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga target dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT Telkom ditujukan kepada semua kalangan masyarakat dari berbagai segmen. Yang kedua adalah price. PT Telkom terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat tetap terjangkau atau affordable dan cocok dengan kebutuhan dari setiap pelanggan. Yang ketiga adalah place. PT Telkom memiliki ratusan outlet dengan nama Plaza Telkom yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kemudian terakhir adalah promotion. PT Telkom melakukan promosi terhadap produk dan layanan mereka menggunakan digital advertising melalui media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target audience PT Telkom Indonesia. Target audience merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki suatu potensi yang sama, yaitu sebagai konsumen dari suatu bisnis. PT Telkom sendiri, target audiensnya dapat dilihat dari produk-produk yang mereka keluarkan. Contohnya, pertama ada Telkomsel Loop. Telkomsel Loop ini dirancang oleh Telkom Indonesia yang menyediakan kartu GSM prabayar yang menargetkan ke orang-orang muda atau masyarakat muda seperti anak-anak yang generasi sekarang. Yang kedua itu ada Telkomsel Kartu Halo. Kartu Halo sendiri merupakan layanan pasca bayar yang diberikan untuk konsumen dalam pengalaman yang lebih bagus untuk berkomunikasi dan menggunakan layanan yang lebih lengkap. Kartu Halo ini ditargetkan untuk orang-orang premium atau value oriented. Yang ketiga ada Telkomsel Flash. Telkomsel Flash merupakan paket internet yang diberikan Telkomsel yang memiliki fitur jaringan yang sangat canggih dan cepat. Teknologi yang digunakan juga bagus. PT Telkom Indonesia juga menargetkan pada anak-anak muda yang selalu mengikuti akan perkembangannya zaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai program CSR PT Telkom Indonesia. Kalau kita lihat dari web resmi dari PT Telkom Indonesia, PT Telkom Indonesia ini memiliki cara dalam menjalankan program CSR. Mereka itu punya suatu program yang diberi nama TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program ini dilakukan agar mendukung pencapaian target PT Telkom untuk tujuan pembangunan yang keberlanjutan. Dalam TJSL ini terdapat beberapa rincian program sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sustaining Digital Community, Education to Support Crowdsourcing Proliferation. Atau program ini dilakukan PT Telkom dengan untuk mendorong keberlanjutan dari klaster digital pendidikan melalui dirilisnya digitalisasi dalam bagian edukasi ke masyarakat. Selanjutnya ada Harnessing SMA Digital Transformation to Drive Economic Growth. Program ini dilakukan tujuan untuk berusaha mengoptimalkan klaster digital UMK milenial dan meningkatkan kapasitas UMK melalui suatu pendekatan yang disebut Go Modern, Go Digital, Go Online, and Go Global. Selanjutnya ada Accelerating Synergy Initiative to Foster Smart Digital Ecosystem. Program ini bertujuan untuk menimbulkan aspek kehidupan masyarakat menuju klaster digital melalui sinergi kelembagaan. Selanjutnya yang keempat itu ada Revitalizing Excellent TJSL Digitalization and Data Analysis. Program ini memiliki tujuan memperkuat upaya digitalisasi dan pengelolaan tanggung jawab sosial maupun lingkungan dengan cara meningkatkan dan juga menjaga sistem informasi. Selanjutnya yang terakhir yang kelima itu ada Enabling Strong TJSL Branding Governance and Reporting Manajemen. PT Telkom Indonesia melakukan program ini dengan tujuan melaraskan implementasi dari suatu tata kelola dan kepatuhan maupun peningkatan sebuah citra yang bersifat positif kepada perusahaan melalui program TJSL. Dalam peningkatan mutu dan proses, peningkatan sistem komunikasi serta sebuah dukungan pelayanan TJSL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan tentang jelaskan pendapat saudara ketika pelanggaran kode etik dilakukan perusahaan. Masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai faktor lingkungan sosial.
Pertanyaan yang pertama, faktor-faktor apa saja di lingkungan sosial yang dapat menciptakan kritik dalam kegiatan bisnis? Yang pertama adalah lokasi. Lokasi bisnis itu memiliki dampak signifikan atas keberhasilan suatu perusahaan. Lokasi yang tepat itu mampu untuk memberikan akses ke pemasok, pelanggan, maupun sumber daya lainnya. Namun sebaliknya, lokasi yang tidak tepat itu dapat menjadi penghalang kesuksesan karena akan menjadi sumber kritik dalam bisnis. Lalu soal yang kedua, apakah perusahaan sudah menerapkan Green Human Resource Management dengan baik? Jelaskan. PT Telkom Indonesia itu telah menyadari akan adanya isu pemanasan global di mana kemudian mereka melakukan implementasi program Go Green Action. Program-program yang dilakukan itu seperti Go Paperless ataupun bersepeda ke kantor. Nah, dalam implementasi perusahaan Telkom yang secara berkelanjutan, mereka juga menerapkan beberapa praktik, yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi ramah lingkungan. Itu yaitu menggunakan konsep secara online melalui portal paper free dan tidak menerima berkas dalam print out sejak pandemi COVID-19. Yang kedua adalah pelatihan ramah lingkungan. Nah, pelatihan ramah lingkungan adalah salah satu pendekatan kesadaran dalam hal edukasi kepada para karyawan. PT Telkom Indonesia itu melaksanakan webinar kepada karyawannya serta kampanye di lingkungan kantor, kemudian mempromosikannya melalui Instagram. Nah, melalui beberapa program dari Green Human Resource Management yang diterapkan, itu sudah tergolong cukup baik. Yang ketiga, program yang telah diterapkan pada CSR dan bagaimana perusahaan menanggapi kritik terhadap kegiatan bisnis tersebut. PT Telkom Indonesia itu telah menyusun dan juga menerapkan strategi pelaksanaan 3 pilar utama kegiatan CSR yang juga sejalan dengan prinsip triple bottom line, yaitu yang pertama lingkungan digital, penyediaan serta pengelolaan infrastruktur dan pembangunan telekomunikasi dari berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menghubungkan seluruh kegiatan pada masyarakat, termasuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah masyarakat digital, dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mengedukasi tentang pemanfaatan TIK secara optimal. Yang ketiga adalah ekonomi digital, yaitu pengembangan fasilitas TIK pada berbagai layanan publik masyarakat yang didukung oleh sektor industri kreatif. Poin-poinnya yaitu seperti Go Green Smile, penanaman 10.000 pohon, dan juga kampanye Daur Bikin Makmur. Lalu soal yang keempat adalah 5 key question stakeholder management. Berikut penjelasan atas case di atas bagaimana manajer mengatasi masalah stakeholder menggunakan 5K question. 5K question stakeholder management itu yang pertama adalah who are the PT Telkom Indonesia stakeholder. Itu terbagi atas ada owners, employees, customers, product, satelit, competitors, dan juga social activities. Yang kedua adalah what are the PT Telkom Indonesia stakeholders stakes. Setiap perusahaan itu memiliki kepentingan stakeholders yang dapat mempengaruhi organisasinya. Kepentingan-kepentingan ini memiliki berbagai jenis yang harus ditangani secara berbeda. PT Telkom Indonesia itu memiliki kepentingan untuk mempromosikan dan memberikan perlakuan adil terhadap para pekerja ataupun pada produknya. Oleh karena itu, perusahaan PT Telkom Indonesia itu melakukan banyak aktivitas sosial sebagai faktor utama untuk dapat mewujudkan komitmennya. Yang ketiga, what opportunities and challenge to PT Telkom Indonesia stakeholders present? Peluang dan tantangan itu harus dapat diidentifikasikan oleh seorang stakeholders untuk mempertimbangkan kinerja dan juga relevansinya terhadap kepentingan tertentu. Nah, PT Telkom Indonesia itu memiliki peluang besar yang harus dihadapi terutama pada era digital. Melalui populasi yang besar dan juga penggunaan internet yang terus-menerus meningkat, PT Telkom Indonesia itu dapat memanfaatkan peluang ini agar mampu memperluas bisnisnya. Yang keempat, what responsibilities does a firm toward its stakeholders? Sebuah perusahaan memegang tanggung jawab yang berhubungan dengan pemangku kepentingan. Berikut adalah tanggung jawab sebuah perusahaan secara logis saling berhubungan dengan seorang pemangku kepentingan. Yang pertama adalah pemegang saham yang bertanggung jawab atas return investasi yang baik. Yang kedua adalah karyawan bertanggung jawab atas gaji yang adil serta kondisi kerja yang baik. Yang ketiga ada konsumen bertanggung jawab atas harga yang wajar dan produk yang aman. Yang keempat ada komunitas lokal bertanggung jawab atas gangguan pekerjaan yang dapat diminimalisir. Yang kelima adalah pemasok bertanggung jawab atas bisnis teratur dan pembayaran secara tepat. Yang kelima, what strategies or action should management take? Setelah adanya tanggung jawab yang dinilai, sebuah organisasi pada perusahaan itu harus mulai memikirkan strategi serta tindakan dalam menangani seorang pemangku kepentingannya. Manajemen dari PT Telkom Indonesia itu mengembangkan strategi khusus dengan klasifikasi kerja sama yang berpotensi terhadap pemangku kepentingan. Strategi yang dilakukan itu juga dibuktikan dengan adanya banyak laporan, seperti laporan keuangan dan juga laporan keberlanjutan yang dipublikasikan agar bukan hanya perusahaan yang mengetahui, namun seluruh masyarakat juga dapat melihatnya.